adalah mengenai kita bisa masuk ke kementerian yang lain, ya. Jadi ini kan silakan saja didiskusikan. Apakah tentara harus alih status? Apakah tentara harus pensiun? Ya, jadi nggak usah diperdebatkan seperti ribut kanan kiri ke depan gitu, kayak kurang kerjaan, ya. Nanti kan ada forumnya, kita bisa diskusikan. Kalau nanti keputusannya dari itu seperti itu, ya kami ikut. Kami TNI, Angkatan Darat khususnya, kami akan loyal 100% dengan keputusan. Jadi nggak usah rame bikin ribut di media segala macam ini, ya. Ini itu orde baru lah. Tentara dibilang hanya coba bisa membunuh dan dibunuh. Ini menurut saya otak-otak seperti ini kampungan menurut saya, ya. Dibilangnya kalau tentara masuk ke KL, kasihan yang pembinaan karir. Ini orang, waktu ada salah satu institusi masuk ke seluruh kementerian, nggak ribut ini orang. Apakah dia bekerja di institusi itu? Nah, ini perlu media-media juga tanggap seperti itu. Wajar seorang Kasat mengatakan hal tersebut. Di lingkungan militer, kritik terhadap instruksi itu jarang banget terjadi, karena prinsip utamanya adalah satu komando. Siapapun yang bertindak di luar garis komando bisa dianggap tidak disiplin, membangkang, atau mungkin dianggap kampungan. Tapi logika ini hanya berlaku di ranah militer. Nah, ketika memasuki ranah sipil, situasinya jadi beda. Dalam masyarakat sipil yang demokratis, setiap individu memiliki hak dan kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya, termasuk kritik tanpa harus terikat dengan struktur komando militer. Karena kepatuhan utama warga sipil adalah terhadap hukum dan undang-undang yang berlaku. Akan menjadi sangat berbahaya ketika gaya komando dan mentalitas anti kritik yang mungkin saja wajar di ranah militer itu kemudian diterapkan di ranah sipil. Karena kebebasan menyampaikan pendapat adalah pondasi utama dalam negara demokrasi. Makanya pernyataan Kasat yang meremehkan kritik sebagai kampungan justru menunjukkan adanya potensi budaya anti kritik yang tidak sehat, yang menghambat partisipasi publik dan merusak prinsip-prinsip demokrasi. Koreksi kalau gue salah, dan menurut lo gimana? Beli sempak aja masih pakai duit rakyat. Jadi kalau dikritik itu dengerin, simak, bukan malah ngatain kampungan. Emang dasar watak turunan mertua begini nih. Cara Bapak menanggapi kritik daripada masyarakat itu udah nunjukin kalau misalkan TNI aktif itu nggak cocok untuk kemudian masuk ke ruang sipil. Harusnya ya militer ya di militer gitu, ngurusin pertahanan dan keamanan kita yang masih sangat-sangat lemah, gampang dibobol, gampang dihack dan lain-lain sebagainya, daripada harus memasuki ruang-ruang yang seharusnya menjadi tupoksi daripada aparatur sipil negara. Satu, menolak militer masuk ke dalam jabatan-jabatan sipil itu bukan kampungan, Pak, tapi bagian daripada cara-cara rakyat untuk kemudian mengawal dan menjaga prinsip-prinsip demokrasi, dan juga salah satunya adalah amanat reformasi untuk kemudian larangan dui fungsi ABRI. Dan I think Bapak juga tahu lah ya sejarah kemudian runtuhnya Orde Baru dan terlibatnya dui fungsi ABRI yang melahirkan banyaknya kekerasan-kekerasan pada zaman itu seperti apa. Dua, kekhawatiran kita terhadap lahirnya New Orde Baru itu juga bukan kampungan, Pak, tapi bagian daripada refleksi kita terhadap fakta yang ada dahulu. Dan sejarah dahulu kan bukan fiksi atau dongeng ya, Pak, tapi emang ada faktanya. Tiga, kita bertanya terkait dengan bagaimana urgensi daripada revisi Undang-Undang TNI itu bukan juga tindakan kampungan, tapi bagian daripada kita meminta akuntabilitas publik. So, kalau misalkan kita ngelihat rekan jabatan sipil, ibaratnya diisi oleh ASN. Kalau jabatan militer yang tugasnya buat pertahanan, keamanan, menjamin kedaulatan negara, ya diisi oleh kalian gak sih? Terus kalau misalkan hari ini kalian boleh berpolitik, boleh masuk ke ruang sipil, jabatan sipil, boleh juga berbisnis, bagaimana ada di revisi Undang-Undang TNI, jadi jabatan utama kalian tuh apa gitu?